Terbentuknya Sinergi for Indonesia itu sebetulnya didasari dengan kegalauan, keresahan di kalangan anak muda, terutama lingkungan saya waktu itu yang baru selesai di KNPI. Saya menjadi Ketua Umum DPP KNPI tahun 2008 sampai 2011. Nah, Sinergi for Indonesia itu terbentuk tahun 2012. Pada saat kami menjadi pengurus DPP KNPI, saya terutama begitu keliling, diundang di kampus, kemudian di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Kalau saya bicara tentang Pancasila, ya, atau Undang-Undang Dasar 1945, yaitu teman-teman mahasiswa itu menganggap ya kita ini anak muda yang jadul. Gitu. Jadi Sinergi for Indonesia itu sebetulnya bagaimana kita bisa bertemu dengan siapa saja yang bisa bersinergi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk Indonesia. Karya kebangsaan dalam bentuk musik dipilih sebagai media menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Anak-anak muda itu jarang sekali mendengarkan lagu-lagu kebangsaan. Bahkan waktu itu sebetulnya banyak sekali berita yang jadi persoalan, yang menunjukkan bahwa mulai dari anak kecil sampai pejabat-pejabat negara tidak hafal Indonesia Raya. Ya, sekarang kita punya problem, di hari ini kita punya problem hilangnya kohesivitas kebangsaan kita, ya. Solidaritas kita, kegotong royongan kita hilang itu karena memang basic nilai-nilai pemahaman tentang keindonesiaan kita itu hilang gitu. Nah, maka harusnya memang terus nilai-nilai itu harus kita lestarikan dan harus kita tanamkan pada generasi-generasi, setiap generasi. Nah, disitulah kemudian kita mulai mendiskusikan tentang pentingnya musik menjadi media komunikasi di kalangan anak muda dan antar generasi untuk tetap mempertahankan dan melestarikan nilai keindonesiaan dan kebangsaan itu. Demi terrealisasinya tujuan mulia tersebut, Sinergi for Indonesia kemudian berkolaborasi dengan komunitas musisi Indonesia Care. Ternyata ada sekumpulan artis, terutama musisi-musisi yang kondang juga menurut saya. Ada Pai, ada Yuke, ya. Kemudian ada waktu itu mereka juga sering berkomunikasi dengan Ari Lasso dan yang lain-lain gitu. Mereka punya keresahan yang sama. Bahkan mereka membentuk satu institusi namanya Indonesia Care yang beberapa kali saya ikuti. Di Indonesia Care itu walaupun isinya musisi, yang mereka diskusikan bukan tentang musik, tetapi bagaimana pandangan mereka tentang Indonesia hari ini, terus kemudian apa yang mereka harus lakukan, dan mereka punya kegalauan gitu, punya keresahan. Kolaborasi dua elemen anak muda cinta bangsa ini menghasilkan satu mahakarya album musik yang diberi tajuk Nyanyian Rumah Indonesia. Jadi ketemulah ada 5 lagu yang pada saat itu kita pilih dari sekian lagu banyak kebangsaan, lagu nasional ya. Dan kemudian kita pilih genre musik apa yang cocok dengan ke-5 lagu itu yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat, terutama anak muda yang bisa diterima. Maka kemudian pilihlah Sabang sama Merauke itu genrenya rock. Jadi kita nyanyikan dengan gaya anak muda sekarang gitu, rock. Kemudian Rayuan Pulau Kelapa dengan genre reggae. Kemudian Bangun Pemudi-Pemuda itu dengan folk gitu. Terus kemudian Indonesia Pusaka dengan elektro music, nah macam-macam yaitu. Nah, jadi akhirnya kita susun dan alhamdulillah rupanya teman-teman Indonesia Care, terutama Pai, itu juga punya stok lagu sendiri yang bernuansa kebangsaan. Maka kemudian waktu itu kita terkumpul ada 9 lagu, jadilah satu album yang kita sebut namanya Nyanyian Rumah Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyebarkan nilai-nilai nyanyian Rumah Indonesia kepada masyarakat luas tanpa menyentuh sisi komersial. Maka kita cari mana institusi-institusi atau pihak-pihak yang ya sama visinya, ya sama misinya,
Dan kemudian sama posisinya tidak akan mencari sesuatu yang lebih dari sekedar hanya sekedar membuat misi ini sampai saja. Maka waktu itu saya ketemu Raffi, ya, Raffi Ahmad, diskusi. Akhirnya kita waktu itu buat konser, ya, konser digital, ya, nama konsernya konser Aku Cinta Indonesia. Tahun 2020 kita udah datang ke kampus-kampus bersama dengan BPIB kerjasama. Jadi kita bawa teman-teman Indonesia Care, yang musisi-musisi ini, kita buat semacam konser kecil gitu di depan anak-anak mahasiswa. Sambil di tengah-tengahnya diskusi, kita bedah lirik-lirik yang saya katakan tadi di dalam lagu-lagu nasional itu sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah itu dapat respon positif dari kampus-kampus. Rektor-rektor yang kita datangi, mereka memberikan apresiasi. Dan jadi sejak tahun 2020, 2021, 2022 ya, 3 tahun berturut-turut kita laksanakan di beberapa kampus. Mungkin sudah ada 20-an kampus. Tidak berhenti di satu album, gairah kebangsaan Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care mengantarkan mereka untuk melahirkan album kedua, Nyanyian Rumah Indonesia. Masih banyak sebetulnya lagu-lagu nasional yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak muda dan kalangan masyarakat. Dan di album yang kedua ini kita memilih ada empat lagu nasional ya. Yang pertama di Timur Matahari. Nah, alhamdulillah karena ini misinya sudah meluas kemana-mana, kolaborasinya makin meluas. Jadi di lagu Timur Matahari ini vokalisnya Shannon berkolaborasi dengan Kakak Sleng. Kemudian ada lagu Hari Merdeka, kemudian ada Garuda Pancasila dan Padamu Negeri. Itu 4 lagu yang lagu-lagu lama. Dan ada 5 lagu baru, 4 ciptaan saya, yang kelima ciptaan Pai yang dinyanyikan oleh Bagindas dan Ipang ya, featuring Ipang. Nah, dan sudah jadi alhamdulillah, dan kita kasih judulnya album ini Pusaka Nusantara.